Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 682 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 10 September 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 47 mengatakan, "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Asa molo adong nau bege hatakku, hape dang diradoti, idada au manguhum ibana. Ai idada laho manguhum portibion, nalaho paluahon portibiodo ubahen naroau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes dicatat bahwa Yesus melakukan banyak tanda di hadapan banyak orang. Namun, mereka masih tetap tidak percaya. Walau demikian, Tuhan Yesus mengasihi umat-Nya sampai disalibkan demi menyelamatkan manusia dari kematian untuk kehidupan kekal dan sukacita di hadirat-Nya selama-lamanya. Yohanes merangkum Injilnya dengan semua tanda yang sudah Yesus lakukan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes pasal 20 ayat 31. Kita datang kepada Yesus dengan cara mengakui kematian, mengakui penguburan dan kebangkitannya sebagai cara untuk membawa kita ke dalam hubungan dengan Tuhan, dan olehnya kita mendapat hidup yang kekal. Kemudian Roh-Nya akan bekerja di dalam kita untuk mengarahkan dan memampukan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Salib adalah inti atau titik pusat dari iman Kristen. Di salib, orang berdosa menemukan harapan dan pertolongan. Dan dari salib, tangan Tuhan Yesus terentang dan lambung juru selamat berdarah. Dan dari salib, Tuhan berseru, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah, tidak ada yang lain." Yesaya pasal 45 ayat 22. Manusia pertama, Adam, tidak taat.
menyebabkan kematian. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dialah Adam kedua. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 8. Di salib, Allah dimuliakan dan dosa ditundukkan. Setan dikalahkan, kematian dihancurkan. Di kayu salib, kasih Tuhan bersinar seperti matahari siang hari. Kekudusan Tuhan membakar tanpa bayang-bayang keraguan. Kuasa Tuhan membawa tujuannya membuahkan hasil dalam menghadapi tantangan dari raja-raja dunia dan raja-raja neraka. Di kayu salib, Allah bersikeras untuk menjadi adil dan benar, hakim yang adil atas dosa dan Bapa keselamatan yang penuh belas kasih. Hingga Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Galatia pasal 6 ayat 14. Yesus sendiri mengatakan Dia tidak datang ke dunia menjadi hakimnya, melainkan untuk menyelamatkannya. Karena itu berhentilah menghakimi orang lain, dan biarkanlah Tuhan yang Maha Kuasa dengan firman-Nya menjadi hakim atas kita, hakim atas sesama. Hanya Tuhan yang tahu apa yang baik baginya dan apa yang buruk baginya. Tugas kita adalah memberitakan Injil Tuhan kepada mereka yang belum percaya, agar mereka mengenal firman dan membiarkan firman Tuhan menjadi hakim atas mereka dan atas kita, bukan Anda dan bukan saya. Mari memberitakan Injil Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus yang menyelamatkan dalam setiap kesempatan di hidup kami. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 682 ayat 2. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.